Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita kita malam ini memasuki simulasi yang kedua setelah yang pertama simulasi reguler tatap muka. Jadi sekarang ini simulasi menggunakan via Zoom online bagi yang mandiri online atau reguler yang kemarinnya itu tertinggal simulasi, jadi bisa ikut yang di sekarang ini. Tapi jangan khawatir, setelah ini nanti akan ada rekod ya. Dari rekaman simulasi online nanti yang tertinggal yang tatap muka dan online masih bisa melihat simulasinya itu melewati video di YouTube PKBM Harati. Untuk yang pertama mungkin kita berikan kepada Pak Den dulu sebagai ketua dari PKBM Harati untuk menyampaikan sambutan dan sepatah dua patah kata atau beberapa banyak kata gitu tentang perihal simulasi dan untuk kesuksesan ujian ke depan. Silakan Pak Den. Baik, terima kasih Bu Nor yang sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Warga belajar PKBM Harati tahun ajaran 2020-2021, terutama kelas akhir ya, tingkatan 6 setara kelas 12 paket C SMA IPS ya. Jadi hari ini kita mengadakan simulasi online PKBM Harati tahun 2020-2021 ya. Di mana simulasi ini merupakan simulasi kedua ya, yang sebelumnya memang sudah ada juga terbatas untuk di mana terbatas untuk yang tatap muka reguler ya, yang kemarin bisa berhadir tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita adakan simulasi juga untuk persiapan ya. Jadi tujuan simulasi online ini untuk mematangkan persiapan ujian pendidikan kesetaraan UPK ya tahun ini yang kita laksanakan secara online menggunakan aplikasi setara daring ya. Jadi panitia sudah mensosialisasikan sebelumnya terkait dengan video tutorial, baik itu panduan mengerjakan soal-soalnya ya, dan juga panduan memasukkan tugas-tugasnya. Nah, harapan kami sebagai pengelola PKBM Harati, UPK tahun ini dapat berjalan dengan lancar ya, dengan lancar, dan harapan kami juga menghasilkan nilai yang memang betul-betul dikerjakan oleh warga belajar ya. Makanya saya selalu berpesan kepada warga belajar semua, nilai itu memang penting, namun kejujuran yang paling utama ya. Anda itu walaupun online ya tetap usahakan kerjakan sendiri-sendiri, nggak usah contek-contek ya. Pak, kalau mau kisi-kisi soalnya dari mana? Ya baca modulnya, ya modul online kita kan lengkap ya di modul Kemdikbud itu. Nah, adapun UPK ini dilaksanakan menggunakan setara daring, mungkin nanti lebih lanjut panitia akan menjelaskan. Kita gunakan HP masing-masing ya, karena saya yakin semua sudah paham dengan setara daring, karena sama saja seperti di pembelajaran online kita ya. Jadi Anda buka saja, bedanya mungkin nanti teknisnya panitia akan menjelaskan bagaimana ya. Nah, terkait dengan jadwal juga sudah dikasihkan oleh panitia, ikuti saja jadwalnya. Apabila berhalangan lapor kepada panitia, kemudian
mengerjakannya sebenarnya fleksibel saja ya, sebenarnya fleksibel. Namun kita sudah atur jadwalnya. Nah, kami buka jadwal itu kalau tidak salah sekitar 1 mingguan ya. Jadi Anda itu bisa mengerjakannya cepat lambat itu tergantung Anda. Tapi harapan kami Anda mengerjakan sesuai jadwal yang sudah kita tentukan ya. Kalaupun itu Pak saya tidak bisa siangnya, ya Anda buka malam. Kalau nggak bisa malamnya, Anda buka siangnya. Ya seperti itu. Jadi atur saja. Nah, dan juga karena ini sistemnya online, ya tentunya siapkan HP-nya, ya memang ada isi pulsanya, ya isi paketnya itu wajib gitu. Pak, gimana Pak saya nggak punya paket? Ya nggak bisa ujian lah, namanya aja daring ya. Dalam jaringan ya online, ya nggak bisa apa-apa kalau nggak ada jaringannya. Makanya selama 1 minggu ke depan ini Anda benar-benar siapkan, luangkan waktunya. Ya harapan saya betul-betul diikuti lah. Dan nilainya jangan ada yang tertinggal. Karena kalau tertinggal kasihan panitianya nanti. Ya cari-cari Anda. Kalau itu memang nilainya tidak ada ya Anda nanti kami pertimbangkan. Kalau memang nggak layak lulus ya nggak usah lulus. Kan kayak gitu ya. Makanya harapan kami ikuti dengan betul-betul ya, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, kemudian simulasi online ini harapannya nanti Anda paham betul bagaimana cara mengerjakannya. Kalau mau bertanya-bertanya, tanyakan saja langsung di diskusi setara daring itu. Ya, di aplikasi itu kan ada, biar panitia bisa cek. Kemudian kalau tidak tahu juga, buka videonya di YouTube, tutorial kita sudah lengkap. Makanya kadang tanya-tanya sama Bapak ya, ya kita kalau ngejelasinnya satu saja ya nggak apa-apa, ini yang tanya puluhan orang kan ribet juga ya. Makanya kita sebenarnya panitia dan pengelola itu sudah mempersiapkan tutorialnya dan lengkap sudah ya. Nah, kemudian terkait dengan tugas, nah mungkin ini panitia juga diperhatikan, mungkin kemarin dijelaskan apa tidak ya, saya tidak mendengarkan jelas itu karena saya tinggalkan. Nah, untuk yang tugas yang video ya, tolong betul-betul dijelaskan ibu-ibu, contohnya apa kayak gitu ya, cara memasukkannya. Nah, terutama juga untuk dokumentasi foto, ini penting dokumentasi foto ini ya. Usahakan fotonya itu terlihat HP-nya, ya HP-nya mukanya jelas terlihat sedang mengerjakan kayak gitu ya. Nah, itu kalau yang fotonya itu. Jadi setiap pertemuan, setiap ujian itu harus ada fotonya memang. Ya, jadi warga belajar nih harus diperhatikan nih. Ya. Sebenarnya di YouTube di Facebook PKBM Harati itu sudah ada contoh-contoh fotonya yang tahun kemarin, ya. Makanya Anda ikuti saja. Setiap mata pelajaran, setiap mata ujian dipoto, ya. Jadi beda-beda. Nah, bajunya silahkan ditentukan saja. Saya sih sebenarnya yang penting bebas, rapi, sopan. Jangan juga mengerjakan itu pakaian tank top kan. Pas dipoto nanti kasihan nanti yang lihat kan. Nah, makanya bahaya. Tolong pakaiannya yang rapi. Kalau bisa pakaian putih, hitam kayak gitu kan. Nah, jadi rapi dan dilihat itu bagus nanti foto-fotonya. Ya, nah itu jadi wajib tuh Bu, panitia tolong diperhatikan betul-betul terkait dengan foto setiap kali mata pelajaran itu. Kemudian juga videonya, kalau memang bermasalah susah di setara daring itu uploadnya, nanti siapkan saja Bu, dia biar share di grup saja atau saya kasih nomor Bu Nur dia yang kirim ke situ ya. Nah, harapan kita lancar video-video ini ya. Jadi ujian ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, kemudian juga untuk warga belajar, saya sudah tekankan ya. Saya sudah minta mohon perhatian pengumuman untuk pembayaran tolong segera dilunasi. Tapi kalau tidak lunas, bisa nggak Pak ikut ujian? Bisa. Jangan jadikan alasan tidak bayar biaya pendidikan, tidak melunasi biaya pendidikan itu tidak bisa ikut ujian. Salah. Anda bayar apa tidak tetap bisa ikut ujian. Ijazah juga kan kita seperti itu ya.
nggak ada istilahnya bayar ijazah, yang ada bayar biaya pendidikan. Makanya saya bilang dari dulu dicicil. Tapi kalau sudah seperti ini kan di akhir-akhir, Pak, gimana Pak? Bayar asal bilang nggak apa-apa. Ya, pokoknya kami seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan ditelepon atau tidak oleh panitia itu, panitia memang sekarang masih dalam progres ya Ibu-ibu ya. Ya harapan saya itu yang nomornya tidak aktif lapor saja di grup atau lapor ke Putri ya, ke admin Putri, nanti admin Putri yang kasih ke panitia. Nah, tolong seperti itu. Kami cuma memastikan aja kok Anda itu aktif apa tidak ya. Nah, mungkin juga ada yang reguler di sini yang apa kemarin tidak bisa ikut serta di simulasi tatap muka secara terbatas itu ya. Ya harapan kita Anda bisa aktif hadir yang reguler ini ya, aktif hadir itu yang tanggal 5 itu ya sampai selesai itu. Nah, kemudian pesan saya juga buat seluruh warga belajar dimanapun berada ya, terutama kan untuk yang di luar daerah, Anda pastikan mengikuti ujian online ini sampai selesai ya. Kemudian usahakan juga yang modul-modulnya belum selesai itu juga nanti setelah ujian diselesaikan agar kami cepat merekap nilai Anda, karena memang ada tenggat waktunya ini panitia ya. Ada tenggat waktunya, kalau tidak salah kita akhir bulan itu harus selesai semua nilai. Nah, jadi harapan saya yang belum selesai, kurang tugasnya, kurang ujiannya, tolong Anda itu segera melengkapinya, persyaratan-persyaratannya. Jadi harapan saya nanti sesuai dengan waktunya itu ijazah dapat dibagikan secara tepat waktu ya, karena saya juga ini kejadian setiap tahun, ada saja alasannya ya. Ijazah sudah datang tapi nggak diambil-ambil, disimpan saja tuh di PKBM ya. Nah, ini harapan saya jangan seperti itu. Nanti ijazah kalau sudah keluar diambil. Kalau yang jauh, Pak, gimana yang jauh ya, nanti mungkin bisa kita bijaki seperti apalah ya, karena yang agak susah ini memang tanda tangan sama cap 3 jari ini ya, makanya nanti kita usahakanlah, kita aturlah seperti itu ya. Nah, itu ya. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa tidak ada istilah kita itu bayar ijazah ya, karena gratis sudah dari pusat. Yang bayar itu biaya pendidikan Anda. Kalau masih ada biaya pendidikan yang terhutang ya, nah itu tolong dibayar. Nah, itu ya. Mungkin nanti kalau terkait dengan pertanyaan ataupun apapun itu ya terkait dengan ujian ya, silahkan ditanyakan pada saat simulasi ini ya. Jadi tolong panitia dibuka itu pertanyaan buat mereka nanti ya. Jadi kalau bertanya gimana Bu, gimana gini, gimana gini, nah itu tolong dijawab ya. Nah, jadi nanti harapannya operator juga admin bisa share ini video, nanti dibikin ya di YouTube kita, jadi warga belajar tetap bisa mengikuti kegiatan kita ini ya, walaupun tertinggal mungkin malam hari ini ya. Nah, tapi untuk yang malam hari ini tolong banyak-banyak bertanya dengan penelitiannya. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk warga belajar PKBM Harati tahun ajaran 2020-2021. Mari kita sukseskan bersama-sama UPK ini ya. Karena UPK Pendidikan Kesetaraan ini dipercayakan kepada lembaga masing-masing, jadi kita harus mengerjakannya, melaksanakannya secara jujur ya, kemudian berintegritas sehingga menghasilkan hasil UPK yang berkualitas dan bermartabat. Mungkin itu dari saya, Pak Den, pengelola PKBM Harati. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur tadi hilang.
Oh ini. Oke, sudah bisa lah. Bisa. Mungkin yang selanjutnya kita langsung lihat video tutorial. Setelah video tutorial selesai, maka kita coba untuk simulasi langsung. Setelah itu kalau ada pertanyaan bisa untuk bertanya. Yang pertama, kita tonton dulu video simulasi tata cara masuk ruang ujian ya untuk bagian menjawab soal penilaian dan penugasan. Nanti setelah itu yang kedua baru kita lihat video tutorial untuk mengupload video praktek. Nanti yang kedua itu penjelasan Ibu Novi ya. Kita langsung yang pertama. Video tutorial masuk kelas ujian. Oke. Rival ada? Rival apa Novi? Apa tadi? Video tutorial. Kalau Cara masuk ruang kelas yang penilaian dan penugasan. bentar, Bu. Ini videonya di Pendidikan Kesetaraan, salam Harani. Saya Ibu Nur akan berbagi tutorial ujian Pendidikan Kesetaraan atau UPK tahun 2020-2021 dengan melalui website Setara Daring. Ingat, jangan skip video ini agar tidak terjadi kesalahan saat ujian nanti. Hal utama yang perlu kalian persiapkan adalah 1. Pastikan handphone kalian memiliki akses internet yang stabil atau baik. Kedua, sudah memiliki akun Setara Daring. Yang ketiga, pastikan sudah mendapat kode kelas atau kode ujian dengan 2 kategori, kode kelas soal pilihan ganda dan kode kelas soal uraian dengan meminta ke admin PKBM. Yang keempat, siapkan pulpen dan kertas kosong apabila dirasa perlu untuk dijadikan alat bantu terutama untuk mapel matematika. Yang kelima, persiapkan diri kalian untuk menghadapi ujian. Oke, kita langsung ke tutorial simulasi. Kalian bisa buka Google, Chrome, atau browser. Kemudian ketikkan Setara Daring. Kalian pilih website Setara Daring yang paling awal. Di sini, Setara Daring tersedia untuk aplikasi yang bisa di-download lewat Google
Google Play untuk Android dan App Store untuk Apple. Hanya saja saat ini secara daring sedang mengalami pembaruan dan perkembangan, jadi sebaiknya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti error dan lain-lain, silakan gunakan website yang tersedia di Google. Kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa pilihan paket A, paket B, dan paket C. Maka pilihlah sesuai dengan paket yang kalian pegang saat ini. Untuk simulasi, kita sekarang menggunakan paket C. Kalian bisa klik di gambar komputer paket C. Jika terjadi tampilan seperti ini, kalian klik saja tutup. Silahkan klik di masuk. Tuliskan username kalian. Tuliskan kata sandi kalian. Klik masuk. Tekan OK. Di sini kita sudah masuk ke akun Setara Daring atas nama Ahmad Zailani. Kita scroll ke bawah, klik UPK paket C. Bisa kita lihat di sini ada beberapa daftar mata pelajaran. Kemudian pilihlah UPK berdasarkan mapel. Contoh untuk saat ini kita mengklik di kelas simulasi UPK. Setelah itu, kalian bisa lihat di modul 1 UPK Bahasa Indonesia ada gambar seperti gembok terbuka. Silahkan kalian klik. Setelah itu, kalian bisa tekan klik di penilaian. Scroll ke bawah. Kalian pilih UPK Bahasa Indonesia atau mata pelajaran yang sedang diujikan saat itu. Di sini ada keterangan tenggang waktu, tanggal berapa, terus waktu pengerjaannya itu berapa, dan jumlah soalnya juga ada. Silahkan masuk ruang ujian, tuliskan kode sesuai dengan kode kelas yang sudah ditentukan PKBM Harati. Bagi yang tidak mendapatkan kode, bisa langsung tanyakan ke admin PKBM Harati. Di sini untuk penulisan kode harus sesuai dan benar. Di sini kita menuliskan kodenya 36 IFQ yang dimana semua menggunakan huruf besar. Apabila kalian menuliskan salah satunya huruf kecil, maka kalian tidak akan bisa masuk ke ruang ujian. Jadi kalian harus menuliskan kode sesuai dengan apa yang sudah diberikan admin. Oke. Masuk ruang ujian, klik OK. Di sini ada batas waktu pengerjaan. Silahkan kalian lihat dahulu sebelum mengerjakan agar kalian tidak terkendala saat dalam mengerjakan soal. Di sini ada waktu pengerjaan sebanyak 120 menit dan jumlah soal. Kita klik saja mulai ujian.
kita kerjakan. Selanjutnya, apabila memiliki beberapa soal yang banyak, bisa klik selanjutnya, atau ingin kembali ke soal sebelumnya, bisa klik sebelumnya. Di sini kalian bisa melihat sisa waktu yang tersedia untuk kalian mengerjakan soal, dan juga terdapat koneksi internet kalian. Jadi apabila internet kalian bagus, buruk, maka akan terlihat di bagian good connection atau jaringan sedang buruk. Setelah selesai, bisa kalian kumpulkan. Jika dirasa masih belum yakin, klik saja tidak untuk memeriksa jawaban kalian. Apabila sudah yakin, kalian bisa mengklik ya. Untuk menuju soal selanjutnya, kalian bisa klik di pojok kanan atas gambar berbentuk kotak kecil, kemudian klik ujian, masuk ruang ujian, tuliskan kode ruang ujian selanjutnya. Klik masuk. Ketika kode ujian dikatakan sudah ditemukan, silahkan klik OK. Nah, di sini tampilan karena tadi sudah dikerjakan, maka tampilannya akan seperti ini. Ujian telah dikerjakan, kemudian di bawah nilai hasil ujian dalam proses penilaian. Apabila kalian sudah mengerjakan, maka tampilan setara dari ruang kelas ujian kalian akan seperti ini. Dan cara untuk masuk ke kelas selanjutnya itu sama saja seperti masuk ke kelas yang sudah kita praktekkan di awal tadi. Jika dalam pengerjaan soal kalian mengalami kehabisan waktu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jangan khawatir, kalian klik saja batal, kemudian kalian pilih ya di bagian keterangan waktu Anda sudah habis. Nah, setelah itu kalian bisa lanjut lagi mengerjakan soal, atau dirasa memang sudah selesai, silahkan untuk logout atau keluar dengan cara klik segitiga arah ke bawah, tekan tombol atau tulisan keluar. Tunggu sebentar, klik OK. Maka kalian akan keluar dari akun Setara Daring kalian. Sekian video tutorial kali ini. Jangan lupa berdoa sebelum ujian, perhatikan batas waktu pengerjaan ujian, kerjakan sesuai langkah-langkah dan jadwal ujian yang sudah ditentukan. Apabila mengalami kendala atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi admin PKBM. Semoga video ini bermanfaat. Sukses selalu buat kalian. Sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel YouTube PKBM Harati.
Oke, itu tadi video tutorial UPK, di mana nanti kalian bakalan ujiannya, tata caranya seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu memang kalian harus memiliki koneksi internet yang stabil, itu yang paling utama. Sebelumnya, kan untuk setara daring itu ada mempunyai aplikasi. Nah, cuma aplikasinya itu sekarang kan masih tahap pembaharuan. Jadi sebaiknya kalian itu menggunakan website yang ada di Google. Kenapa? Karena kalau kalian menggunakan aplikasi, takutnya ketika saat kalian mengerjakan soal, itu dia bisa keluar sendiri dari handphone kalian. Kalau keluar sendiri, otomatis nanti semua jawaban kalian itu juga akan hilang. Nah, sebaiknya kalian gunakan website yang ada di Google atau di browser handphone kalian gitu. Nah, yang kedua itu selain jaringan yang stabil, kalian juga sudah harus memiliki akun setara daring. Kalau di antara kalian itu masih belum memiliki username atau password ya, salfok saya sama yang ini. Sorry, saya salfok sama Supriyadi. Tiba-tiba muncul gitu, sorry. Tadi ada anak kecil. Saya ulangi. Jadi kalian harus tahu dulu akun dari setara daring kalian, username dan password kalian. Kalau kalian tidak memiliki, nanti kalian bisa tanyakan ke admin Putri. Nah, itu yang selanjutnya nanti akan ada di share kode untuk masuk ruang ujian. Nah, kodenya itu nanti berbeda-beda. Kalian memasukkan kodenya itu harus sesuai dengan apa yang tertulis di sana. Jadi kalau misalkan di sana itu huruf kecil, maka masukkanlah huruf kecil. Jika itu huruf besar, maka masukkanlah huruf besar. Nah, selain itu yang perlu kalian perhatikan, antara angka 0 dan huruf O itu hampir sama. Jadi kalau kalian salah memasukkan itu tidak akan pernah bisa masuk. Bagaimana caranya? Kalau kalian bingung, coba saja. Kalau O tidak bisa, berarti kalian harus memasukkan angka 0. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Yang selanjutnya lagi, kalian harus memperhatikan batasan waktu kalian untuk mengerjakan soal. Karena kalian ini mandiri online, jadi untuk mengerjakan soalnya itu tidak mesti harus datang ke PKBM. Jadi kalian bisa mengerjakan dimanapun kalian berada selagi itu ada koneksi internet. Nah, di jadwal itu kalian ada jadwalnya itu sekitar pagi ya, jam 8. Untuk yang mandiri online itu, kami tidak membatasi kalian untuk mengerjakan harus jam 8, itu tidak. Kalau kalian punya waktunya itu siang, sore, ataupun malam, itu silahkan saja dikerjakan tanpa harus mengikuti jadwal yang pagi itu. Kalau misalkan ada hari ini kalian itu terlalu sibuk atau ada acara atau apalah itu yang memang tidak bisa ditinggal, kalian bisa mengerjakannya itu dirapel untuk besok harinya. Tapi ingat, jangan sampai mengerjakannya itu lewat batas dari seminggu. Kalau kalian hari ini misalkan tidak bisa dirapel besok. Nah itu. Terus apa lagi ya? Yang selanjutnya, baju ya. Kalian kalau saat berfoto nanti silahkan menggunakan baju kaos PKBM. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan baju putih. Nah, baju putih hitam. Jadi kalau kalian mau fotonya full badan gitu sama memegang HP yang ada akun setara daringnya, pakai hitam putih atau pakai baju putih saja. Fotonya itu setengah badan. Jadi celana atau rok kalian itu tidak terlihat, itu bisa. Atau kalian pakai baju PKBM saja. Nah, usahakan nanti kan pakai bajunya itu foto selfie-nya itu dari berbagai arah. Contoh, kalau kalian itu fotonya menghadap ke depan, handphonenya hari pertama misalkan, atau besoknya lagi dari samping atau bagaimana, sekira kalian itu berfotonya itu tidak satu waktu gitu. Walaupun sebenarnya mau rapelan kalian fotonya itu juga tidak jadi masalah. Ya kan? Iya. Yang selanjutnya,
kalian yang video itu akan dijelaskan oleh Ibu Novi nanti. Nah, untuk yang cara masuk ke penugasan atau penilaian UPK ini ada yang ditanyakan. Oh iya, untuk satu mapel itu ada 2 ya. Ada 2 kode. Yang pertama itu kodenya kode soal dari pilihan ganda, artinya penilaian. Jadi itu satu kode. Kode yang kedua itu adalah kode penugasan. Penugasan itu isinya itu soal esai. Ya, soal esai. Nah, di mana mengupload foto tadi yang bersama secara daring? Saat kalian mengerjakan soal esai, maka disitulah kalian sekalian mengupload foto kalian yang sedang berselfie dengan akun setara daring kalian. Itu. Untuk yang saat ini, penjelasan tentang penilaian dan penugasan, ada yang ditanyakan? Ripple masih ada? Pak, tolong dihidupkan mic mereka. Biar kalau ada yang bertanya. Apa sih lah? Baik. Oke. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Atau nanti Saya, Bu. kalian. Oh iya, boleh. Perkenalkan Nama namanya saya dulu. ya. Nama saya Sela Noviana. Ya. Saya kan masuknya baru aja ini, Bu. Tadi saya ketinggalan. Jadi gimana dong, Bu, saya ini untuk aplikasinya? Saya sudah ketinggalan, Bu, tadi baru aja masuk ini. Kalian nggak usah menggunakan aplikasi, tapi kalian menggunakan website setara daring. Jadi di Google itu, ya. Caranya, Bu, cara untuk mengisinya tadi, mengirim materi pelajarannya. Soalnya saya ketinggalan, Bu. Tapi ini nanti juga ada apa? Rekamannya juga ada. Rekaman atau video tutorialnya itu ada. Ada. Di Ada. YouTube apa di mana itu, Bu? Di YouTube PKBM Harati. Nanti setelah menonton, coba untuk masuk. Kalau tidak paham, silakan saja WA saya. Berarti nanti saya masuknya lewat mana itu, Bu? Nggak lewat aplikasi lah, Bu lah. Nggak usah lewat aplikasi, karena aplikasinya itu sekarang lagi tahap pembaharuan. Jadi kadang saat login itu, saat mengerjakan soal, takutnya nanti kalian tiba-tiba keluar sendiri. Jadi kan sayang itu apa? Kalian harus ngulang lagi, belum tentu bisa selesai. Ya, menambahkan Bu. Kan itu kan maksudnya mungkin kita itu kan aplikasi setara daring itu ada yang versi mobile ya. Nah, ada juga yang versi web kan. Web itu bukanya di setara.kemdikbud.go.id ya. Nah, ini kalau bisa warga belajar itu mengerjakannya menggunakan versi web saja. Jangan yang menggunakan aplikasi yang di Google Play Store. Ya, jadi buka setara.kemdikbud.go.id. Ya, itu aja. Yang lain ada? Oh ya, di sini tadi ada yang bertanya Bu terkait dengan apa kode ya. Jadi nanti kalau bisa panitia bikin kodenya, Rivaldi tolong dibikin itu seperti yang kode kelas dulu itu loh. Kan jadi bisa di-share. Jadi bisa di-share ke grup-grupnya, kode-kodenya mata pelajaran, kemudian kodenya ya, baik itu penilaian atau tugasan. Oke, lanjut. Untuk kode itu sudah ada, nanti ketika sudah saatnya UPK, misalnya tanggal 5 itu akan di-share admin ke grup.
Jadi kalian jangan sampai salah masukkan kode. Kodenya itu satu mapel itu satu. Kalau kalian memasukkan kode yang sama, maka kalian akan masuk ke mapel yang sama. Zoom. Bu, saya mau tanya lagi, Bu. Dikasih Zoom. Bu, Ya, Lagi online. seandainya saya nggak mengerti nih, Bu, nggak bisa cara memasukkan ikut starter daringnya. Saya bisa nggak, Bu, ke kantor PKBM-nya langsung, Bu, minta diajarin, Bu? boleh, boleh. Boleh. Iya, iya. Boleh. Soalnya posisi saya kan di Sampit juga, Bu. Jadi kalau saya kurang paham, berarti saya bisa ke kantornya lah, Bu lah. Bisa dari tanggal 5 sampai tanggal 10 itu UPK untuk reguler itu masuknya setiap malam. Jadi kemungkinan pengawas kami pun juga ada di sana. Kalau malam itu mulai dari jam berapa, Bu? Sama seperti kita masuk. Oh, seperti masuk. Ya. Kalau misalkan siang itu ada admin Putri ada di kantor. Pagi jam 8, sore jam 4. Ya, terima kasih ya, Bu ya atas menjawab pertanyaannya. Ada yang lain lagi atau kita lanjut ke video tutorial video maksudnya? Upload video. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke video tutorial untuk cara mengupload tugas praktik. Terima tolong unmute semua. Hanya Bu Novi yang Rival tes. Bisa kita lanjut ke sesi 2, cara mengupload video praktek. Ya, Bu. Share screen. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam haram. Berjumpa ke Sulaga, pasangan ke jembatan. Arus, arus, arus. Saya Novita Sari. Saya Nur Hidayah. Saya Yuliatin. Kami tutor PKBM Harati. Halo guys, selamat datang di video ini. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara mengupload video praktek untuk ujian pendidikan kesetaraan melalui Setara Daring. Oke, langsung saja. Silakan buka akun Google kalian. Kemudian ketik Setara Daring. Kemudian pilih Setara Daring. Selanjutnya pilih program yang kalian ikuti, yaitu misalkan paket C. Kalian klik paket C. Selanjutnya, jika kalian sudah punya username dan kata sandi, tinggal kalian masukkan atau klik masuk. Kemudian kalian ketik username yang
kalian punya dan juga kata sandi kalian. Selanjutnya, klik OK. Kemudian kalian scroll ke bawah. Kemudian kalian pilih UPK paket C. Kemudian kalian pilih mata pelajaran sesuai yang diujikan. Misalkan kalian ingin mengupload video untuk mata pelajaran seni budaya, kalian klik simulasi seni budaya. Kemudian kalian klik tugas praktek seni budaya pada gambar gembok. Selanjutnya, kalian klik penugasan. Nah, kemudian terdapat daftar penugasan. Kemudian kalian klik tugas praktek seni budaya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, tinggal kalian masuk ruang ujian. Kemudian, masukkan kode ujian. Klik OK. Kemudian, jika kalian ingin mulai ujian, tinggal kalian klik mulai ujian. Nah, tampilan gambar akan muncul seperti ini. Jika kalian ingin upload video, tinggal kalian klik gambar file di atas gambar A bergaris bawah. Tinggal tunggu login. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kalian klik gambar yang berada di pojok kanan atas tanda tanya. Nah, kemudian klik tanda panah arah ke atas. Kemudian kalian klik add file. Selanjutnya kalian klik file dan kalian pilih video yang ingin kalian upload. Kalian tunggu, kemudian kalian klik start upload. Nah, selanjutnya tinggal kalian klik return to file list. Nah, kemudian tinggal kalian klik aja video yang ada di gambar. Tampilan akan seperti ini. Nah, jika kalian ingin mengumpulkan video tersebut, tinggal kalian klik kumpulkan. Jika kalian sudah yakin, tinggal klik ya. Dan jika belum, tinggal klik tidak. Tinggal klik OK. Maka video yang kalian upload sudah terkirim. Nah, itu saja tutorial untuk cara mengupload video praktek pada ujian pendidikan kesetaraan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel YouTube PKBM Harati. Aku yang di-unmute. Nopinya yang di-unmute-nya. Gak ada suaranya. Yes. Suaranya hilang. Udah di unmute tuh.
Nggak ada suaranya masih. Tes. Suara Novi aja yang muncul. Jujur, kamu nggak boleh capek. Los speaker no? Kedengaran? Kedengaran. Oke. Udah masuk. Oke, next. Berarti bermasalah. Baik, diinformasikan kepada semua warga belajar paket C yang sedang mengadakan ujian pendidikan kesetaraan untuk mengupload videonya. Kita kasih waktu durasinya untuk mengupload video biar mudah dan nggak terlalu lama ketika kita menguploadnya, biar nggak berat juga memorinya. Kita kasih waktu itu tidak lebih dari 2 menit. Jadi kalau bisa 1 menit videonya bisa selesai. Untuk video yang kalian upload juga ada 3 video ya, untuk ujian praktek prakarya, kemudian ujian praktek seni budaya, dan juga ujian praktek penjaskes atau PJOK. Nah, untuk setiap video itu kalian upload sesuai yang sudah Ibu Nur Hidayah tadi menjelaskan. Kalian akan menguploadnya ketika kalian mengerjakan ujian pendidikan kesetaraannya saat mengerjakan penugasan atau soal uraian atau soal esai. Jadi ketika kalian mau mengupload, kalian kerjakan dulu soal uraian. Nah, untuk video yang kalian upload ini seharusnya lebih dari awal dulu kalian buat. Jadi ketika nanti pas kalian mengerjakan soal uraian atau penugasan nanti, kalian tinggal mengupload. Nggak lagi kalian keluar dari aplikasi atau akun setara daringnya. Nah, itu saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Untuk warga belajar ada yang ditanyakan? Tes. Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan. Bu. Ya, Bu. silahkan. Video ya. ini namanya Didek Sarde. Ya. Ini video buat video apa, Bu? Oh, videonya bisa kita kasih contoh ya. Salah satunya Rivaldi bisa di-share video yang misalkan penjas ya. Iya. Satu-satu ya kita kasih contoh. Silakan Rivaldi. Bisa share. Nah, ini video penjas yang harus kalian buat seperti ini contohnya ya. Iya, Bu. Unmute dulu, Suhardi.
Baik. Bisa di-unmute dulu yang lainnya. Saya, Bu. Nah, itu tadi. Ya. Perkenalkan, nama saya Sela Noviana. Kalau itu, Bu, untuk pelajaran apa, Bu? Nah, yang tadi yang kita kasih, mohon yang lainnya di-unmute dulu ya. Untuk ujian prakteknya ada 3. Yang pertama itu untuk mata pelajaran penjaskes. Jadi penjaskes tadi kalian bisa upload video senam. Kemudian untuk ujian praktek seni budaya itu kalian bisa menyanyikan lagu nasional. Tahu ya lagu nasional atau lagu nasional, lagu wajib nasional, misalnya Indonesia Raya, kemudian Garuda Pancasila, Bagi Negeri, dan itu salah satu contoh untuk ujian praktek yang bisa kalian nyanyikan, kemudian kalian rekam, buat video, kemudian nanti videonya kalian upload di secara daring. Nah, untuk yang satu lagi, untuk mata pelajaran prakarya. Nah, untuk mata pelajaran prakarya, kalian bisa membuat tutorial cara memasak. Jadi kalian boleh bebas memilih masakan apa saja yang kalian mau buat. Kalian bikin video tutorialnya, kemudian nanti kalian upload untuk mata pelajaran prakarya. Jadi ada 3 video yang bisa kalian upload nanti saat ujian pendidikan kesetaraan. Karena kalian sudah tahu jadwal ujian kita, kapan aja kalian bisa menguploadnya, itu sesuai mata pelajaran yang sudah ditentukan hari-harinya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk durasi videonya, Bu? Nah, durasinya tadi saya katakan, sudah saya bilang tidak boleh lebih dari 2 menit. Ya, tidak boleh lebih dari 2 menit. Jadi maksimalnya 2 menit. Kalau bisa 1 menit. Kalau bisa ya. Sekarang kan gampang aja untuk mengedit video, silahkan aja cari di Play Store. Kalau di handphone gampang aja, ada InShot, kemudian ada KineMaster. Banyak sekali cara mengedit video supaya bisa tidak lebih dari 2 menit. Ada lagi yang ditanyakan yang lainnya? Ya, saya Bu, Didik Soehardi. Itu cara bikinnya gimana, Bu? Apa langsung kita buat gitu? Cara bikinnya nanti Mas Soehardi bikin aja dulu. Mulai sekarang boleh. Nanti disimpan dulu di file handphonenya. Nanti pas ujian tinggal Mas Soehardi mengupload saat mengerjakan penugasan. Itu ya, bikinnya lewat mulai Zoom. bebas. Itu bikinnya lewat Zoom meeting juga, ya. Bu? Bikinnya itu lewat Zoom enggak. meeting juga. Video di handphone aja. Enggak. Untuk videonya gitu, itu bikin di kamera. Iya. Lewat Kirimnya secara daring yang sudah kita tonton video tadi. Oh. Lewat secara daring juga. Nanti kalau nggak paham cara menguploadnya, silakan ditanyakan ke adminnya langsung atau nanti datang langsung ke PKBM biar paham cara mengupload video dan cara memasukkan foto dan untuk foto video ini jangan lupa juga saat mengupload video nanti foto saat ujian memegang handphonenya juga diupload. Caranya sama, nanti masuknya seperti itu juga cara mengupload fotonya. Ada lagi yang ditanyakan? Bikinnya itu bisa, ada di Teresia Melana. Ya.
Ibu, permisi Bu. Ya, Bikinnya itu bisa nggak hari ada Minggu, apa? Bu? Bikinnya itu bisa nggak hari Minggu? Iya boleh, mulai sekarang juga boleh. Bisa, tapi nanti untuk menguploadnya sesuaikan jadwal ujian yang sudah kita share ke teman-teman semua. Oh, Ada iya, lagi? iya. Ya, Ya, cukup itu aja Bu. ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Teresia Meilana. Untuk senamnya katanya berarti setengah durasi aja. Ya, tidak bisa full karena kita minta untuk video senam pramuka itu kan waktunya panjang. Mungkin ada 10-15 menitan ya untuk senam pramuka. Tetapi kami minta tidak boleh lebih dari 2 menit. Boleh aja setengah. Boleh mau ngambil dari pemanasan atau mau ngambil yang saat intinya boleh. Bebas. Yang penting videonya ada. Silahkan. Ada lagi? Kalau videonya Ini tapi Bu, Iya. kalau videonya ikutin senam seperti video tadi bisa nggak Pak? Bisa, nanti kami akan share videonya ke grup ya kata Pak Den. Nanti akan Iya. di-share di grup. Oke. Ini Rahma Agustin, tolong dibuka. Mana Rahma Agustin? Tolong Rivaldi bukakan Rahma Agustin. Rivaldi. Baik, silakan Rahma Agustin. Saya mau tanya sebentar. Ya. Buat video mau kode kelasnya kan di-share di grup, tapi saya belum masuk grup, gimana? Untuk masuk di grup nanti silahkan aja hubungin admin minta masukkan ke grup. Ya. Yang belum masuk grup silahkan nanti chat admin minta masukkan ke grup. Hubungi admin Putri itu sudah di. Tolong Pak Den nomor handphonenya Putri di-share aja biar nanti mudah mereka hubungi. Ada lagi? Nah itu nomor admin Putrinya silahkan dicatat nomornya, silahkan nanti dihubungi bagi yang belum masuk grup. Silakan, ada lagi yang ditanyakan terkait video praktik ujian pendidikan kesetaraan. Nanti jika belum paham bisa kalian nonton lagi di channel YouTube PKBM Harati. Tadi videonya sudah ada, video mulai dari video cara mengerjakan soal-soal ujian penilaian maupun penugasan, kemudian cara mengerjakan ujian praktek seperti apa sudah ada di YouTube. Tinggal kalian tonton kapanpun bisa. Saat ujian pun kalian nggak paham cara menggunakan setara daringnya, silahkan sambil menonton videonya bisa. Bu, Silahkan, ada lagi. Bisa kasih contohnya Ya. video untuk ujian prakarya, Bu. Untuk ujian prakarya itu memasak banyak sekali ya. Kami tidak ada contohnya di sini untuk memasak. Tapi untuk memasak. cara memasak bebas. Boleh memasak air, misalnya memasak saat kamu mau bikin jus juga memasak. Boleh. Goreng ikan juga boleh. Masakan tak lupa. Iya. Boleh sangat. Kalau seni budaya, Bang, Bu. Seni budaya. Untuk seni budaya menyanyi ya. Lagunya lagu wajib nasional. Atau lagu daerah. Boleh. Boleh lagu daerah.
Prioritasnya lagu daerahnya lagu daerah Kalimantan ya, Kalimantan Tengah. Bu, kalau Indonesia Raya bisa nggak, Bu? Bisa. Khusus untuk kamu sampai selesai ya. Ya. Kok nggak paham Saya itu kira- siapa? Itu siapa? Itu siapa tuh nggak Saya paham? Saya kira, Bu, Iya, silakan. itu lagu Ada yang lagi yang lagu. ditanyakan? Nggak paham dia. Iya. Kenapa paham dia tadi tuh? Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Bu, Nanti maaf ini video saya itu. ya. Iya. Bu, Silakan, maaf ini Novi. saya Tiana, ya Novia. agak melenceng ini Bu, saya mau tanya untuk waktunya ini berapa jam lagi ya Bu? Soalnya saya lagi di tempat kerjaan Bu, saya ini masih dalam waktu kerja. Kerjanya itu dari pagi sampai kapan? Enggak, maksud saya ini sekarang ini loh Bu, meeting Dia Zoom-nya. mau Oh, sudah Masih kerja Bu. Iya, soalnya saya Oh. masih di kerjaan. Novi, ada lagi yang disampaikan? Iya. Ada Itu lagi? saja jika ada yang ditanyakan lagi. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kami tutup. Udah paham, Bu. Ya. Maaf semua. Jika memang Sudah belum paham? paham, nanti silahkan nonton di channel YouTube PKBM Harati. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, Yang lain? saya serahkan ke Ibu Nur Hidayah. Ya. Untuk terakhir, saya hanya mengingatkan kembali yang tidak masuk grup, yang tidak mendapatkan akses secara daring, username dan password, silahkan langsung hubungi admin. Jadi minta ke admin bahwa kalian belum mendapatkan akses secara daring. Nah itu. Kalau untuk kode dan lain-lain untuk perihalnya UPK saat berlangsung itu bisa kalian pantau di grup ya. Nah, untuk yang memang belum paham atau apa bisa lihat di video tutorial YouTube. Nah, untuk selanjutnya jika kalian memang ingin datang ke kantor, kalian bisa langsung datang ke kantor. Karena di sana dari pagi sampai sore itu ada admin, terus dari tanggal 5 sampai tanggal 10 itu akan ada yang mengawasi di sana. Jadi kalian bisa bertanya itu bisa saja langsung datang ke kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu. Selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ke di sana ada admin atau bisa langsung menghubungi kami. Kita akhiri, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.